Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spreadsheet, materi spreadsheet yang soalnya yang seperti kalian udah tahu, udah pernah lihat di grup. Soalnya seperti ini. Ada 4 soal, yaitu pertama ada tabel seperti ini untuk pengisian datanya, ada tabel data bantunya, terus ada untuk tabel bikin grafik, nanti disuruh bikin grafik, sama nanti ada tentang penyusutan. Oke, yang pertama itu kita mulai dari soal yang pertama, yaitu kalian di sini harus bikin tabel dan judul-judulnya seperti yang ada di soal. Ikutin aja sesuai dengan sel-selnya. Kayak mulai dari B2, terus yang tabelnya mulai dari B7, pokoknya ikutin di soal. Oke, kita lanjut ke rumus biar lebih cepat. Pertama di sini ada jenis buku yang belum terisi. Nah, di dalam soal jenis buku itu sesuai dengan arahan di soal, yaitu mengambil data dari kode buku dihubungkan dengan tabel data VLOOKUP. Jadi dihubungkan dengan tabel data yang ada di soal kedua. Oke, berarti untuk di Excel langsung saja kita masukin rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, untuk mengambil VLOOKUP itu ada kode datanya, ada sumber datanya, sama letak datanya. Nah, karena kode datanya itu ada di kode buku K-02 dan dia ada dua jenis, ada huruf sama angka. Dan yang kita butuhkan adalah huruf, berarti kita harus menggunakan rumus kanan kiri. Nah, kita lihat di huruf ini, huruf K ini ada di sebelah kiri. Jadi kita menggunakan rumus kiri. Jadi setelah sama dengan VLOOKUP buka kurung, langsung masukin rumus left. Baru buka kurung, diklik kode bukunya yaitu D8, habis itu titik koma. Kita lihat di sini bilangan hurufnya itu hanya ada satu, ya. Jadi kalau dua huruf misalnya KI berarti ada dua huruf. Kalau cuma K doang berarti ada satu huruf. Nah, karena cuma ada satu huruf, jadi setelah titik koma kita taruh angka 1. Setelah itu tutup kurung. Untuk rumus kode datanya sudah ada, jadi kita lanjut saja titik koma. Nah, bagi kalian kalau misalnya nanti ketemu dengan komputer yang tidak bisa menggunakan titik koma, jadi pakai koma aja. Oke. Nah, setelah itu kita ke sumber data. Kita ke sumber data, ambil tabel datanya, kita blok yang tabel 1 karena jenis buku itu ada di tabel 1. Kita blok dari K sampai pengetahuan. Nah, nanti muncul tuh di atas ada tabel data tanda seru B5 sampai C8. B5 sampai C8-nya kalian blok, habis itu klik F4. Nanti dia muncul lambang dolar atau lambang string. Nah, setelah itu taruh di bagian akhir kursornya, habis itu titik koma. Nah, karena tadi jenis bukunya ada di kolom kedua, kan kolom ke satunya itu kode bukunya, kolom keduanya itu ada jenis bukunya. Jadi kita taruh angka 2 karena jenis buku tadi ada di kolom kedua. Nah, setelah itu sampai sini belum selesai, karena kalau kita cuma seperti ini nanti dia bakalan error data yang ditemukannya. Nah, setelah itu titik koma kita pasang antara true atau false dengan langsung ketik angka 0. Jadi sewaktu-waktu nanti dari kode buku tersebut tidak ditemukan datanya, maka hasilnya akan 0. Oke, setelah itu tutup kurung, baru kita klik enter. Nah, nanti muncul hasilnya, kalian tinggal tarik, diambil dari paling ujung sebelah kanan. Nah, kalau sudah muncul, kalian bisa lanjut ke yang lama sewa. Kita lihat di lama sewa ini diperoleh dari hasil pengurangan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, sebelum saya jelasin rumusnya, ini tanggal pinjam sama tanggal kembali, kalian cukup nulis tanggal seperti biasa dulu. Nih, kayak contoh 2 November 2025, berarti 02 garis miring 11 garis miring 2025. Begitupun sampai tanggal kembali yang paling terakhir. Nah, nanti formatnya kalian bisa rubah ke more number format, habis itu ke date, habis itu locationnya kalian rubah dulu ke English yang United States. Nah, nanti kalian di situ ada dua pilihan yang sama, ada 14 strip mar, strip 12. Kalian pilih yang bawah. Kenapa? Karena kalau yang atas itu nanti tidak bisa dijumlahkan. Jadi pilih yang bawah. Nah, kalau sudah langsung klik OK, nanti munculnya seperti ini tanggalnya. Lanjut kita ke lama sewa. Karena tadi rumusnya cuma tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, berarti tinggal sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, itu tinggal klik enter. Nah, dia di sini langsung muncul hari. Biasanya nanti kalau yang di komputer kalian itu bakalan seperti ini.
Nah, tidak muncul harinya. Jadi cuma angkanya doang. Kalau kayak gini kalian cukup tarik aja dulu sampai bawah. Baru kalian edit customnya di sini di kotak generalnya. Habis itu ke more number format. Habis itu ke custom tipe generalnya kalian tinggal ganti 0 spasi tanda petik 2 hari. Habis itu pakai tanda petik 2 lagi belakangnya. Sebelum kalian klik OK, kalian lihat dulu sampelnya di sini. Kalau sampelnya udah benar, kalian langsung klik OK. Nah, nanti muncul semua tuh tulisan hari di belakangnya. Oke, lanjut kita ke tarif sewa per hari. Tarif sewa per hari itu mengambil data dari kode buku, sama kayak tadi yang jenis buku. Cuma dihubungkan dengan tabel datanya pakai rumus HLOOKUP. Kenapa pakai HLOOKUP? Karena untuk yang tarif sewa per hari, dia modalnya baris, bukan kolom. Jadi menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, kita balik lagi ke Excelnya. Berarti tinggal sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita ambil lagi dari si kode datanya, yaitu dari kode buku. HLOOKUP sama kayak VLOOKUP, ambil kode data, sumber data, sama letak data. Nah, kode datanya diambil dari kode buku. Karena tadi tarif sewa per hari diambil adalah angkanya dari si kode buku, maka kita menggunakan rumus kanan, yaitu right. Nah, jadi setelah buka kurung, masukin kata-kata right, habis itu buka kurung, klik kode bukunya, habis itu titik koma. Kita lihat di sini bilangan angkanya ada berapa bilangan. Karena di sini ada 02, berarti angkanya ada 2 bilangan. Jadi setelah titik koma, klik angka 2. Nah, setelah itu tutup kurung, titik koma lagi, kita ke tabel datanya. Kita blok dari 01 sampai 14.000. Oke. Nah, setelah itu nanti muncul di atasnya tabel data C11 sampai F12. Nah, kita blok yang C11 sampai F12, kita klik F4. Muncul lambang string, kita arahin ke yang terakhir. Setelah itu titik koma, terus kita lihat tadi tarif sewa per harinya ada di baris kedua, maka kita klik angka 2. Nah, setelah itu titik koma seperti biasa untuk menentukan true false-nya. Jadi langsung aja habis titik koma ketik angka 0. Setelah itu tutup kurung, habis itu enter. Nah, nanti dia akan langsung muncul tarif sewa per harinya. Nah, kalau misalnya kalian belum akunting hasilnya, berarti kalian tinggal rubah aja di kotak generalnya menjadi akunting. Oke. Terus dendanya kalian di soal menggunakan rumus if. Menggunakan rumus if, yaitu jika lama sewa lebih besar 30 hari, maka 15% dari tarif sewa per hari setiap hari kelebihannya. Jadi di sini menggunakan rumus logika tapi yang hitungan, bukan yang main logika pakai perkataan yang banyak. Kayak contoh kayak dulu kan sebelumnya biasanya jika AD maka administrasi, jika BD maka bendahara, jika SK maka sekretaris. Itu fungsi if yang sangat panjang. Nah, ketika ketemu fungsi if yang seperti ini, itu rumusnya tidak terlalu panjang. Karena tinggal mengikuti keterangan yang ada di soal, yaitu jika lama sewanya lebih dari 30 hari, maka dendanya 15% dari tarif sewa. Terus dikalikan lagi sama setiap hari kelebihannya. Misalnya 30 hari, berarti kelebihannya misalnya 32 hari, berarti kan lebihnya 2 hari. Nanti hasil dendanya 15% dari tarif sewa per hari akan dikalikan 2 hari tersebut. Oke, berarti untuk di Excel tinggal sama dengan if, buka kurung, kita masukin tadi si lama sewanya. Ini 29 hari lama sewanya. Jika if itu jika ya, if itu jika lama sewa lebih besar, berarti masukin lebih besar dari 30, maka itu titik koma. Nah, habis itu buka kurung, masukin nilai dendanya yaitu 15% dikalikan sama tarif sewa per hari. Berarti klik I8. Setelah itu tutup kurung, kali lagi buka kurung untuk mencari hari kelebihannya. Berarti tinggal lama sewa dikurangi 30. Setelah itu tutup kurung. Nah, ini rumusnya sudah masuk semua. Habis itu kita tambahin titik koma 0 supaya nanti kalau misalnya tidak ada hasilnya atau tidak kena denda, maka hasilnya akan 0. Habis itu tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, contoh kayak yang si Arumi ini lama sewanya 29 hari, berarti kan di bawah dari 30 hari. Maka denda yang muncul adalah nilainya 0. Setelah itu kalian tarik sampai bawah, nanti yang akan ada dendanya itu hanya 3 orang. Oke, lanjut jumlah bayar, yaitu tarif sewa per hari dikalikan lama sewa ditambah denda. Berarti langsung saja
kita ke Excelnya, sama dengan tarif sewa per hari, klik I8 nya, dikali lambang bintang lama sewa, klik lama sewanya, berarti tarif sewa per hari dikali lama sewa ditambah denda, berarti plus dendanya, klik dendanya. Nah setelah itu enter. Nah sudah muncul hasilnya, tinggal kalian tarik ke bawah sampai si Malika. Nah setelah itu ada total pembayaran. Total pembayaran itu udah otomatis pakai sum, berarti sama dengan sum buka kurung, tinggal ambil semua dari Arumi sampai Malika yang jumlah bayarnya. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah kalau misalnya hasilnya pagar-pagar seperti ini, kalian gak usah khawatir, tinggal lebarin aja kolomnya, nanti dia muncul hasilnya. Setelah itu rata-rata pembayaran berarti pakai average, berarti sama dengan average buka kurung, ambil jumlah bayar dari Arumi sampai Malika lagi. Setelah itu tutup kurung. Nah habis itu enter, keluar hasilnya. Pembayaran tertinggi pakai max, berarti sama dengan max buka kurung jumlah bayar pertama si Arumi sampai Malika. Habis itu tutup kurung, enter. Sekarang yang terendah berarti pakai min, sama dengan min buka kurung jumlah bayar pertama sampai jumlah bayar terakhir. Tutup kurung, enter. Jumlah peminjam, kalau jumlah peminjam dia pakai count. Jadi sama dengan count buka kurung dari jumlah bayarnya Arumi sampai Malika. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan 10 karena cuma ada 10 peminjam. Nah soal pertama udah selesai. Kita lanjut ke table data, saya bahas sedikit. Untuk mengisi kodenya itu kalian tidak bisa ngeklik angka kayak 1 atau 01, dia bakalan hilang. Tapi yang benar adalah kalian cukup pakai tanda petik 1, terus ketik angka 0, 1. Nanti nolnya nggak bakalan hilang dan muncul segitiga hijau di pojok kiri atas seperti itu. Oke, kita lanjut ke grafik. Di grafik ada 3 kolom, ada nama peminjam, lama sewa, sama jumlah bayar. Oke, kita ke soalnya dulu untuk melihat cara-caranya. Nah di soal nama peminjam itu tidak diketik manual, melainkan pengambilan link dari sheet daftar peminjam kolom nama peminjam. Nah berarti nama peminjam ini kalian tidak bisa ngetik secara manual, tinggal sama dengan ke kolom daftar peminjam, habis itu ke Arumi, nih, si nama peminjam yang pertama. Nah kalau sudah langsung klik enter, nanti langsung muncul tuh nama Arumi. Kalian tinggal tarik ke bawah, nanti muncul sampai si Malika. Nah setelah itu di soal ada lama sewa. Lama sewa itu tidak diketik manual, melainkan pengambilan link dari sheet daftar peminjam kolom lama sewa dibagi jumlah hari lama sewa dari semua peminjam. Jadi lama sewanya kalian totalin dulu, karena ini beda sama nama peminjam. Nah berarti kita lihat nih di daftar peminjam kan ada nih lama sewa dari Arumi sampai Malika. Jadi kalian jumlahin dulu. Boleh kalian langsung pakai rumus sum di sini di sebelahnya, langsung aja dihitung lama sewanya. Ternyata pada saat dihitung ada 266 hari. Nah berarti caranya untuk lama sewa ini tinggal sama dengan ambil ke daftar peminjam, ambil lama sewanya si Arumi. Setelah itu setelah H8 kalian arahin kursornya ke situ, habis itu dibagi 296. Nah enter. Nah ini hasilnya karena udah persentase. Cuma kalau nanti kalian hasilnya bakalan seperti ini, desimal, koma, banyak banget belakang komanya. Kalau udah seperti ini langsung aja kalian tarik ke bawah. Nah kalau udah seperti ini, udah keblok semua, baru kalian bisa ganti ke percentage. Nah nanti dia bakal otomatis ke persentase itu. Nah selanjutnya jumlah bayar sama seperti nama peminjam, tidak diketik manual tapi pengambilan link dari sheet daftar peminjam, tapi kolom yang jumlah bayar. Berarti tinggal sama dengan ke daftar peminjam, habis itu klik jumlah bayarnya si Arumi. Setelah itu enter. Nah setelah itu kalian tinggal tarik ke bawah. Nah ini pengambilan datanya sudah selesai. Sekarang kita buat grafiknya. Di sini kita disuruh membuat grafiknya 2. Yang lama sewa itu grafik lingkaran, yang jumlah bayar itu grafik batang atau diagram batang. Nah jadi kita pertama itu blok dulu dari nama peminjam sampai 10% yang si Malika, lama sewanya Malika, untuk yang diagram lingkaran dulu. Nah kalau sudah ke blok begini, ingat pertama itu di blok dulu, baru kalian ke diagramnya. Nah kalau sudah ke blok ini, kalian ke menu insert, habis itu ke menu pie atau yang bentuknya lingkaran. Kalian boleh bebas pilihan
2 dimensi apa 3 dimensi, tapi saya saranin ikutin sesuai dengan soal, yaitu 3 dimensi. Nah, kalau udah seperti ini kalian bebas mau pilih yang ada persentasenya atau yang enggak di chart layoutnya. Kalian bisa bebas milih, tapi kalau bisa tidak bisa ya boleh seperti ini saja. Nah, kalau udah kalian bisa arahkan ke bawah itu dengan cara arahkan kursornya ke kolom pinggiran diagramnya. Nanti kalian tinggal klik tahan, pindahin ke bawah. Nah, nanti otomatis diagram batang lama sewa tersebut akan pindah ke bawah. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bikin diagram batang tapi yang jumlah bayar. Nah, kalau jumlah bayar berarti kita harus blok misah, alias yang di blok adalah nama peminjam sama jumlah bayar. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian blok dulu dari nama peminjam sampai Malika. Habis itu kalian tekan Ctrl di keyboard, yang mouse-nya boleh lepas atau kursornya boleh lepas, dan pindahin ke jumlah bayar. Habis itu kalian blok jumlah bayar sampai 600.000. Nah, ini namanya blok misah seperti ini. Nah, kalau sudah blok misah seperti ini langsung aja ke menu insert. Habis itu ke diagram batangnya yang kolom. Kalian bebas mau 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi saya saranin yang 2 dimensi aja. Nah, nanti dia langsung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini langsung pindahin aja ke bawah. Nanti sudah jadi untuk diagramnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang penyusutan. Penyusutan itu ada soal, kalian bisa baca dulu. Di situ ada hitung penyusutan dengan metode garis lurus. Walaupun di sini judulnya saldo menurun, nanti kalian boleh ganti aja langsung di Excelnya dengan metode garis lurus. Dengan ketentuan harga perolehan peralatannya yaitu 25 juta untuk umur ekonomisnya 10 tahun dan nilai sisanya 250.000. Berarti kalian di sini langsung pertama ganti dulu boleh judulnya jadi metode garis lurus. Oke. Terus masukin harga perolehan peralatannya di C4, masukin nilainya 25 juta. Masukinnya 25.0000 aja, nggak usah pakai RP, nggak usah pakai titik. Kalau misalnya belum akunting, kalian tinggal langsung balik lagi ke sel C4-nya, terus ke kotak general kalian pilih yang akunting. Setelah itu masukin umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, kalau ini karena saya udah bikin customnya sama kayak yang hari tadi, jadi ke more number formats, habis itu custom, tipenya tinggal kalian hapus generalnya jadi 0 spasi tanda petik 2 tahun tanda petik 2. Nanti lihat dulu sampelnya, kalau udah benar langsung klik OK. Nah, setelah itu masukin nilai sisanya yaitu 250.000. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyusutannya. Penyusutan untuk metode garis lurus itu menggunakan rumus SLN. Jadi tinggal sama dengan SLN buka kurung, ada cost salvage life. Cost itu HP-nya atau harga perolehannya, berarti kalian klik cost-nya. Habis itu titik koma. Habis itu masukin salvage-nya, salvage itu nilai sisa. Berarti masukin nilai sisanya C6. Habis itu titik koma, masukin life-nya umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Nah, sebelum ditutup kurung, di blok dulu C4 sampai C6 sampai C5-nya untuk di string dulu F4. Biar apa? Biar nanti datanya kalau ke bawah itu nggak berubah. Nah, setelah itu ke ujungnya, habis itu kita tutup kurung. Habis itu klik enter. Nah, kalau RP-nya dempet seperti ini, kalian bisa ganti nanti ke akunting. Tapi saran saya untuk ditarik dulu ke bawah. Tarik dulu ke bawah, nanti baru ke akunting. Nah, biar semuanya langsung keganti. Oke, lanjut. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu adalah kumpulan dari penyusutan-penyusutan yang sebelumnya sampai penyusutan itu terjadi. Misalnya tahun pertama, berarti kan akumulasi penyusutannya baru penyusutan tahun pertama. Berarti tinggal sama dengan ambil penyusutan pertama, habis itu enter. Itu tahun pertama. Kalau tahun kedua berarti kan udah ada dua penyusutan, ada penyusutan tahun pertama sama tahun kedua. Berarti tinggal kalian sama dengan ambil akumulasi penyusutan tahun pertama yaitu C10 ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, habis itu klik enter. Nah, dari yang tahun kedua kalian bisa langsung tarik sampai ke tahun yang terakhir, tahun ke-10. Nah, ini adalah akumulasi penyusutannya. Lanjut ke nilai sisanya. Nilai sisanya itu berarti tinggal harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Berarti kita tinggal klik sama dengan harga perolehan yaitu C4-nya dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, setelah itu C4-nya ini kalian blok dulu, habis itu klik F4. Biar apa? Biar nanti pada saat kalian tarik ke bawah, data C4 tersebut nggak bakalan berubah.
Kalau misalnya nggak di string, dia bakalan berubah, bakal C5, C6, C7, C8 sampai seterusnya. Nah, setelah itu kalau udah di string, kalian boleh langsung klik enter. Nanti muncul hasilnya. Nah, boleh kalian tarik ke bawah. Nah, di sini hasilnya ada 2 0 di belakang koma. Kalian bisa hapusnya dengan yang decrease desimal. Nanti langsung hilang 02 di belakang komanya. Nah, nanti hasil akhirnya itu di nilai sisa tahun ke-10 bakalan 250.000 sesuai dengan nilai sisa yang ada di soal. Oke, cukup sekian untuk tutorial pengerjaan spreadsheet. Sangat simple, mudah, dan insya Allah gampang dimengerti. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.